teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Salsabila Ikhlila Fairuzana. Di kesempatan kali ini kita ditemani oleh Mama. Saya hello dong dulu. Hai ladies, hai guys, hai mami. Masya Allah, panggilannya banyak banget ya para perempuan hebat di dunia ini. Selamat pagi, semoga kita semua sehat walafiat sehingga bisa menunaikan masing-masing tugas kita di muka bumi ini. Dan saat ini kita lagi menjalani takdir kita, menjemput takdir terbaik kita. Di ikhtiar kita pastinya harus selalu menjadi insan yang baik di mata Allah. Begitu, Bu. Apa kabarnya, Mah? Alhamdulillah baik. Masih apa ya? Siapa? Masih biasa aja atau ada sedikit gagap atau gimana gitu kan? Udah lama banget nih nggak muncul di kamera, udah lama banget nggak narsis. Kan sekarang udah jadi ibu-ibu jadi mainnya di belakang panggung gitu gimana? Enggak lah, istilahnya enggak ada kata-kata gagap atau gugup ya, cuma sedikit harus persiapan karena apa yang disampaikan kan harus bisa nyampai kepada standar pengetahuan para ibu-ibu gitu kan, ataupun mau mengetahui yang seperti apa kan kita juga masih dalam proses belajar. Sampai sekarang pun ya mama masih belajar untuk jadi ibu yang baik. Karena kenapa? Karena ya anak-anak kita kan berkembang, tidak hanya fisiknya yang bertumbuh tetapi jiwanya juga berkembang, keinginannya berkembang. Nah, bagaimana cara mengatasi semua itu kan masih terus belajar. Apalagi zamannya sekarang kan nggak kayak zaman kita dulu gitu. Kalau zaman dulu mah tidak ada HP gitu ya. Jadi kita bisa mengontrol perilaku anak kita itu ya secara langsung. Kalau sekarang dari HP apa yang dia pegang, apa yang dia buka, apa yang dia masukkan ke otaknya, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan kan kita tidak tahu. Nah, jadi istilahnya sangat-sangat besarlah effort kita, doa kita menjadi seorang ibu di masa sekarang ini. Tapi menurut Mama kan, Mama pernah mengalami fase di seumurannya aja. Ada nggak sih perubahan yang sangat beda dari zamannya Mama sampai zamannya aja sekarang? Oh, jauh. Berarti berapa tahun yang lalu? Ya 21 tahun yang lalu gitu kan. Ya sangat jauh perubahannya karena kalau dalam masa itu, dalam masanya Mama remaja seperti Kakak aja kan, kita ada teknologi istilahnya telepon gitu kan, terus komputer juga kita sudah tahu, tetapi targetnya itu kan tidak secanggih sekarang gitu kan. Kalau sekarang mah mau mengakses apa aja ada di tangan, tinggal ada HP, ada kuota kan. Tapi dari situ tuh ada ketakutan nggak sih yang muncul ngelihat generasi muda sekarang? Sebenarnya harusnya bukan ketakutan yang dimunculkan, tetapi paling tidak ilmunya yang harus distandarkan. Jadi seorang ibu itu harus belajar, harus ikut juga berprogres dengan anaknya. Ketika anaknya sekolah misalnya nih, kayak kita menyekolahkan anak kita di sekolah Quran, ya ibunya juga harus ikut belajar Quran gitu. Biar apa? Biar bisa mengontrol nih anaknya sampai di mana pengetahuannya. Berarti Mama setuju banget kalau ibu itu adalah sentral figurnya seorang anak. Pasti di rumah ibu adalah sentral figurnya. Ketika dia mengalami pendidikan di sekolah, ya otomatis gurunya. Tetapi kalau sentral figur orang tua di rumah ibu ataupun ayah itu sudah kuat, ya guru pada akhirnya sebagai penambah gitu, ataupun pelengkap, ataupun mungkin sebagai penumbuh kembangnya kembali anak itu di luar keluarga, sebagai pupuk. Jadi sebagai panggung mereka, sekolah itu sebagai panggung mereka. Jadi rumah, peran ibu dan ayah di dalam rumah itu istilahnya itu membekali mereka dengan mental, terus sikap mental, sikap moral, terus ketangguhan, kegigihan, kepercayaan diri, keyakinan,
kebersamaan dia bersama Tuhan gitu kan. Nah di sekolah itu kan bertemu dengan banyak orang dari kalangan yang berbagai dan beragam gitu kan. Jadi kalau mereka sudah dibekali dengan baik dari rumah, ya otomatis mereka di luar sekolah pun mereka akan punya panggung untuk mengupgrade diri mereka, untuk berprogres, bertumbuh bersama teman-teman mereka, bersaing gitu kan. Jadi namanya seorang anak itu dia akan selalu berkiblat kepada mamahnya gitu. Pertama kali karena ibu itu adalah sebagai generator penggerak mereka dalam hal penampilan, dalam hal berpikir, terus dalam hal kegigihan, ketangguhan, gitu kan. Seorang ibu itu perannya di situ, gitu loh. Bahkan memasukkan nilai-nilai yang sangat penting kepada anaknya itu, mulai dari baru lahir itu ya harus dibisikkan, anak itu ya harus diajak ngobrol, gitu kan. Anak itu harus diajak ngobrol, bahwasanya mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Bentar, sepotong sedikit. Kan tadi Mama bilangnya dari baru lahir. Nah, ketika Aca lahir, ada perasaan tersendiri nggak sih dari Mama? Ya Allah anakku. Gitu. Misalnya kayak anaknya itu pengen dibawa seperti apa, terus udah mempersiapkan nggak sih sistem pendidikannya itu nanti kayak gimana gitu. Jadi waktu Aca lahir itu kan nanti lo pertama sebelum Aca lahir lah ya, dari pertama kali kita dinyatakan sebagai ibu gitu kan. Jadi di situ tuh sudah berkecamuk banyak pertanyaan lah di otak kita, bagaimana caranya, bagaimana mengasuhnya, apa yang harus diberikan, mulai dari makanan. Tapi ketika lahir pun yang kita hadapi adalah makhluk kecil, mungil, yang bernyawa, dan pastinya dia punya imajinasi, dia pastinya punya keinginan. Dia istilahnya Mama anggap sebagai sebuah karunia makhluk hidup yang di dekapan kita, dan seperti itu kita harus mengakui bahwasanya dia tidak hanya butuh makan, pakaian, dan rumah gitu, tapi jiwanya juga harus diisi gitu ya. Nah disitulah ketika kita tatap matanya anak kita yang masih bayi, begitu mungil, begitu kecil, tak berdaya gitu ya, ada rasa keharuan gitu ya. Apa yang harus kita isi terhadap dia saat ini, itulah yang akan dia pegang gitu kan. Jadi sebagai seorang ibu ternyata dari situ saya berpikir bahwasanya ini tidak mudah. Jadi harus belajar banyak gitu ya. Ternyata dia bertumbuh, kemudian dia bertumbuh mulai dari dia bisa merangkak, kemudian bisa berdiri dan berjalan. Itu sudah dia punya keinginan, dia sudah punya kemauan. Dimana kemauannya itu harus bisa kita arahkan gitu kan. Misalnya dia pingin mainan itu kira-kira akan menjadikan dia menjadi anak yang ketergantungan atau hedonis yang akan meminta terus mainan itu atau apa, itu kan istilahnya harus dikendalikan biar hidupnya itu tidak tidak apa yang dia mau tercapai, apa yang dia inginkan saat itu bisa dipenuhi sama orang tuanya, tapi akan tidak baik untuk masalah psikologis dia gitu kan. Jadi di situ kita perlu ilmu sebagai seorang ibu, apa yang harus diberikan gitu kan. Jadi kita tidak hanya berpikiran tentang gizi, bagaimana dia tumbuh dan kembang. Jadi seorang ibu juga harus berpikiran apa yang harus diisi di jiwa anaknya itu gitu. Nah, Mama tips dan trik untuk mengisi kejiwaan anak. Waktu itu saya tidak punya pengalaman banyak dan juga tidak pernah belajar banyak gitu ya. Jadi waktu itu saya tidak punya referensi yang bagus tentang cara mendidik anak dan sebagainya. Tapi pada akhirnya saya menyandarkan semuanya kepada Allah gitu kan. Jadi tidak kalau saya pikir karena keterbatasan gitu ya. Jadi waktu itu Mama melakukan hal-hal yang simple, memberikan contoh, misalnya sholat ya tepat pada waktunya gitu kan, makan harus dengan duduk gitu kan, minum harus dengan duduk, berkata harus yang baik gitu kan, terus memberi gitu kan. Jadi ajaran-ajaran dasar dalam Islam itu dicontohkan, jadi tidak hanya ngomong gitu kan, tapi dicontohkan gitu kan. Jadi anak itu karena dia tidak bisa merekam banyak kata-kata, tetapi dia bisa merekam banyak tindakan
Nah itu perilaku anak yang harus kita catat sebagai orang tua, bahwasanya anak itu kalau diperintah dia akan bisa melupakannya. Tapi kalau dengan contoh suri toladan, dia akan mengingatnya sepanjang masa. Makanya kalau anak itu misalnya kita suruh sholat sementara orang tuanya tidak sholat, ya nggak akan bisa, nggak akan mau. Anaknya kita suruh ngaji, orang tuanya tidak ngaji, ya tidak akan mempan. Jadi kalau udah misalnya kita memberikan contoh gitu ya, memberikan contoh, dia akan bisa melakukannya. Berarti suri teladan terbaik itu dari contoh. Iya, suri teladan itu yang akan mereka pegang gitu ya, istilahnya apa yang mereka lihat dari perilaku ibu bapaknya gitu kan. Jadi kalau hanya sekedar kata-kata mereka akan lupa gitu. Makanya anak itu ya harus dibimbing dengan suri teladan gitu. Jadi mengandalkan pendidikannya kepada Allah, menyerahkannya kepada Allah dengan melakukan hal-hal yang kecil-kecil gitu ya, sambil terus berdoa untuk bagaimana dia selamat, bagaimana dia sampai kepada ridho Allah yang orang tua inginkan. Jadi ini tidak mudah gitu loh. Istilahnya kita juga evaluasi lagi. Kenapa sih anak ini kok tiba-tiba jadi yang ngelawan? Kenapa sih anak ini tiba-tiba menjadi anak yang keras kepala? Kenapa sih anak ini? Semuanya selalu dievaluasi setiap hari gitu kan. Jadi sambil memohon kepada Allah bahwasanya mohon perlindungan, mohon keridhaan, bahwasanya titipannya ini adalah sebuah makhluk yang harus diberdayakan, sebuah makhluk Allah yang harus mendapatkan pendidikan, terus pengajaran ataupun latihan-latihan terbaik dalam hidup dia yang akan menjadi bekal dia. Jadi gini Mar, kan tadi Mama sudah bilang ini merupakan suatu tantangan. Terus menurut Mama, tantangan ini apakah menjadi sesuatu yang baru bagi setiap ibu, dan apa pesan Mama untuk ibu-ibu di seluruh Indonesia untuk menghadapi tantangan ini? Menjadi ibu dengan sebegitu besar tantangannya di masa sekarang ini, ya pastinya dihadapi dengan ilmu. Pertama ilmu ya. Jadi kita harus mau belajar, gitu kan? Mau belajar tentang anak kita, ya, tentang bagaimana mengasuhnya, bagaimana memberikan pendidikannya, bagaimana memenuhi pengajarannya, bagaimana mengasah bakat, minat dan talent yang Allah berikan terhadap dirinya. Jadi kita harus mempelajari semua itu, gitu kan. Di endingnya kan kita mengharapkan ridho Allah nih, ridho Allah untuk anak kita dan ikhtiar kita yang telah membesarkannya. Jadi jangan sampai kita tuh salah untuk memilihkan mereka, gitu kan. Karena namanya anak itu kan dia belum tahu, istilahnya otaknya belum sempurna. Jadi disitulah orang tua punya tugas pengawasan, punya tugas pembimbingan, punya tugas pendiktean bila perlu ketika mungkin hal itu dianggap urgent dan akan mencelakakan anak. Jadi sikonnya itu harus kita lihat benar pada posisi mana kita harus tegas, pada posisi mana kita harus bersabar, dan pada posisi mana kita harus menanamkan doktrin-doktrin yang harus ditanamkan kepada anak kita sampai jangan dia memegang doktrin orang lain, gitu kan. Jadi anak itu kan kita harus format dia seperti apa mau kita, gitu kan. Dalam Islam kan sudah ditegaskan, gitu kan, pola asuh sesuai dengan ajaran Islam kan seperti apa, gitu kan. Anak itu harus diapakan kan sudah jelas, itu kan Islam itu mengajarkannya. Anak itu adalah makhluk bernyawa yang dia juga punya jiwa. Jadi tugas orang tua tidak hanya memenuhi kebutuhan pakaian, kebutuhan makanan, tapi orang tua juga harus memenuhi jiwa dia, gitu ya. Sebelum dia masuk ke sekolahan, karena ibu adalah madrasatul ula bagi anak, kemudian ayah adalah kepala sekolahnya, gitu kan. Jadi sekolah pertama mereka di keluarga itu harusnya menjadi bekal mereka untuk mengasah diri mereka di ajang sekolah selanjutnya, gitu kan. Jadi
anak-anak yang bisa muncul di sekolah di luar rumahnya itu ketika bergaul bersama orang lain di luar keluarganya adalah mereka yang sudah dipersiapkan oleh orang tuanya, dibekali secara mental, ya, secara keyakinan, mungkin kepercayaan diri, gitu ya, moral itu harus sudah selesai di rumah, gitu kan? Jadi baca, menulis, mengaji, itu sebenarnya harus berhitung, itu sebenarnya harus sudah selesai di rumah. Jadi sekolah itu adalah madrasatul tsani, ya, sekolah kedua, gitu. Karena madrasatul ulanya di rumah, sekolah yang kedua menyempurnakan kemampuan anak, yang menyempurnakan sebagai panggung mereka untuk mengeksplor diri mereka kembali. Jadi mereka melihat, oh ya teman aku bisa begini, jadi tumbuhlah daya saingnya, gitulah. Nah, di situ orang tua memandu, gitu, membimbing mereka. Dan tugas yang lainnya pula, orang tua harus mencarikan dia komunitas tempat dia bertumbuh. Di mana nih anak ini harus dia bertumbuh? Karena mereka sebagai anak, sebagai insan yang dilahirkan oleh Allah, dititipkan melalui rahim seorang ibu, adalah semuanya bibit-bibit unggul. Hanya saja mereka akan tumbuh di mana, mereka akan berkembang di mana, kan kita yang milihkan. Nah, istilahnya ibaratnya media tanamnya seperti apa, suhunya seperti bagaimana, kandungan airnya seperti apa, kita orang tua yang memilihkan mereka di mana mereka akan bertumbuh dan berkembang. Jadi tidak ada kata lain kecuali kita kembali pengajaran anak-anak kepada pengajaran sesuai dengan kaidah Islamiyah, gitu ya. Bagaimana anak-anak itu diberdayakan dari rumah. Nah, di situ peran orang tua itu istilahnya bukan peran pengganti, tapi peran yang utuh. Ya, ibu dan ayah itu adalah mempunyai peran yang utuh, ya. Jadi walaupun ada mesin asisten ataupun baby sister, ya mereka hanya membantu kita. Jadi bukan mengandalkan mereka dalam segala mengambil alih tugas orang tua. Nah, tantangannya untuk saat ini sangat banyak pastinya, karena istilahnya anak-anak itu tidak hanya mengetahui sesuatu itu dari kita, karena informasi itu sangat bebas, gampang diakses, gitu kan. Jadi bahkan karena luasnya dunia, kita bisa melihat sesuatu yang tidak ada di depan mata kita. Bahkan kita bisa mengakses yang tidak mungkin. Ya. Jadi anak-anak zaman sekarang ini kan dia masuk ke masa era zilenial, ya. Jadi di mana mereka dibekali dengan teknologi dan dari kecil mereka sudah mengerti teknologi. Nah, tantangan orang tua sekarang kan banyak yang mengeluh tentang kecanduan HP, sehingga anaknya malas belajar, anaknya malas ngapain gitu kan, malas kursus, malas les, gitu ya. Makanya disitulah peran orang tua. Jadi perlu ilmunya seperti apa, gitu ya. Jangan memperkenalkan hal-hal yang kira-kira tidak akan mendukung tumbuh kembangnya anakmu dengan sempurna, gitu kan. Jadi orang tua harus mengerem diri. Ketika mungkin dia butuh HP itu, ya orang tua jangan memperlihatkan diri main HP di depan anak, gitu kan. Ketika orang tua mungkin sibuk, harus anaknya maunya diam dikasih HP, ya otomatis dia akan kecanduan, karena dia akan menemukan sesuatu hal yang baru di dalam mainannya yang baru. Nah, dia akan merindukan mainan itu, gitu kan. Nah, jadi kita harus tahu ilmunya nih, gitu ya. Teknologi itu kapan harus diperkenalkan kepada mereka, gitu loh. Makanya seiring menjadi ibu juga harus belajar, tidak harus sekolah formal, tidak harus masuk sekolah seperti sarjana atau apanya, tapi dia harus mau mendengar, dia harus mau melihat cara orang lain. Nah, dan dia harus menerima masukan orang lain, dan jangan malu bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Ya, jadi karena namanya anak itu kan istilahnya bukan uji coba. Apa yang sudah kita ajarkan tidak bisa kita hapus. Jadi dia akan membekas selamanya ke dalam diri mereka. Jadi makanya orang tua di situ ya memang harus hati-hati benar untuk menuliskan apa kepada mereka itu, karena akan membekas, akan mereka ingat selamanya. Dan jangan sampai waktu terbaik mereka, golden age-nya itu hilang.
Ya, itu masalah golden age itu kan masa pertumbuhan emas mereka itu di rumah mereka bertumbuh gitu kan. Makanya di situ peran orang tua itu kembali kepada ilmu tadi. Ilmunya harus dia pegang gitu ya. Anak ini mau diapain? Anak ini mau diisi seperti apa? Karena tugasnya kan seperti kita katakan di awal, tidak hanya memberi makan, pakaian dan kenyamanan, tapi dia juga harus mengisi rohaninya sehingga anak itu merasa memiliki jiwa gitu kan. Jadi orang tuanya yang harus mengisi jiwa mereka. Jadi anak itu adalah makhluk kecil yang dia punya dunia sendiri. Nah, itu yang harus kita ketahui. Dan orang tua harus tahu bahwasanya rangkaian kata-kata itu akan bisa mereka lupakan sejenak. Bahkan akan mereka lupakan selamanya dibanding dengan mereka melihat perilaku. Mereka melihat sesuatu yang nyata. Makanya orang tua yang mengajarkan anaknya dengan hanya kata-kata, "Hei kamu sholat," tapi tidak mencontohkannya, dia akan hilang ingatan anaknya. Dia juga tidak mau. Tapi kalau dilatih dengan perilaku, diajarkan dengan tata cara, dia akan mengingatnya selamanya. Gitu kan? Itulah uniknya dunia anak. Dia punya dunia sendiri yang kita orang tua harus bisa masuk ke dunia mereka dengan cara yang bisa mereka mengingatnya. Ya, gitu. Jadi bagaimana mereka bisa mengingatnya itu? Mereka tidak bisa masuk ke dunia kita, tapi kita yang harus memasuki dunia mereka, mengikuti alur mereka dan menanamkan hal-hal yang sifatnya sangat penting bagi mereka, membisikkan ke telinga mereka, memberikan mereka contoh. Nah, itu tugas daripada orang tua. Kalau dia di bawah pengasuhan orang lain, pastinya tidak akan bisa kan? Gitu kan? Kecuali mungkin baby sisternya itu sarjana yang psikologi atau sarjana yang memahami anak itu. Tapi itu pun juga inner, istilahnya rasa batinnya, sambung batinnya itu nggak bisa nyampe. Makanya kan seorang ibu itu tahu kapan anaknya sakit. Seorang ibu akan mengetahui apa yang dirasakan. Karena itu adalah bentuk karunia batin yang sudah diberikan langsung. Karena itu bentuk karunia batin yang tidak tergantikan sama siapapun gitu kan. Jadi seorang ibu ya harus mampu melakukan hal itu, dan tugasnya tidak bisa diambil alih sama siapapun walaupun harus digaji berapapun gitu loh. Karena anak membutuhkan sosok ibu itu hadir dalam diri dia, sosok ayah hadir dalam diri dia. Terakhir Ma, pesan yang ingin Mama sampaikan untuk ibu di seluruh Indonesia dan calon ibu. Pesannya, jangan malu bertanya, jangan malas belajar. Untuk menjadi seorang ibu itu kita harus tetap belajar karena anak kita itu bertumbuh dan berkembang. Apa yang dia lihat kadang-kadang akan menjadi ilmu baru bagi mereka dan akan menjadi sebuah sebuah gaya baru bagi hidup mereka. Jadi kita harus, dan gaya baru inilah yang menghasilkan tingkah laku mereka. Jadi kita orang tua harus tetap belajar, harus tetap waspada terhadap perilaku anak kita, harus tetap kontrol gitu kan, sama siapa dia bermain. Jadi harus tetap kita menggali ilmu. Lingkungannya juga dijaga. Kita harus menggali ilmu, kita harus mau belajar, kita harus mau bertukar pikiran, dan kita harus siap mencarikan anak kita komunitas terbaik untuk dia bertumbuh. Dan yang terakhir, jangan lupa doakan anak-anak kita. Sandarkanlah segala sesuatunya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak akan mampu melakukannya di tengah carut marutnya dunia ini tanpa pertolongan Allah. Jadi di balik kelemahan kita, di balik keterbatasan kita sebagai ibu, sebagai ayah, maka bila kita serahkan semuanya kepada Allah, tapi dengan menuntunnya kepada ajaran agama yang benar, insya Allah anak itu bisa bertumbuh dengan kebaikan dan baik. Kenapa ketawa, Bu? Aja ucapin sama Mama terima kasih sudah menuntun Kak Aca ke jalan yang baik, sudah memberikan arahan, motivasi, sudah membangun confidence dalam diri Kak Aca. Terima kasih sudah menjadi yang terbaik dalam setiap langkah dan perjalanan Kak Aca. Ya, Mama juga mohon maaf karena kan sebagai orang tua kita juga tidak sempurna, gitu kan.
Ya alhamdulillah, semoga Allah meridhoi semua cita-cita Kakak Ca. Semoga Allah menuntun Kakak Ca selalu menuju jalan terbaiknya Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun rintangan dalam hidup kita selalu kita sabar dan ikhlas menjalani. Terima kasih Mama sudah mau berbagi kisah dalam channel YouTube Kakak Ca. Semoga ini menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk Kakak Ca dan penonton. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kembali kasih. Teman-teman, terakhir untuk para subscriber dan penonton. Hai para penonton yang sudah setia mengikuti channel Salsabila Iklila Fairizana. Terima kasih. Semoga apa yang kalian lakukan untuk channel ini, share, like, subscribe, and comment, akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian anggap ini bermanfaat, boleh di-share. Jika kalian anggap tidak bermanfaat, ya skip aja di diri kalian. Di dislike. Ya. Jangan di dislike ya. Karena kita berbicara baik-baik ini. Kalau di dislike nanti diminta pertanggungan jawaban sama malaikat atid. Terima kasih teman-teman.